Baik Bapak Ibu, di sini saya akan kembali menjelaskan bagaimana panduan pembuatan dokumen SOP. Jadi yang pertama kita masuk ke website BPOM Toba, kita bisa akses pada halaman pencarian masing-masing dengan toba.pom.go.id. Kemudian kita pilih menu layanan, kita pilih menu layanan publik dan akan muncul bagian ASEAN sertifikasi. Kita klik. Lalu kita akan diarahkan ke Google Form yang berisi link format pendaftaran ASEAN. Setelah kita pilih, maka akan terdapat beberapa dokumen yang dapat kita jadikan sebagai acuan pembuatan SOP. Karena kita akan membuat SOP yang kedua, maka kita akan klik prosedur pengiriman produk. Jadi SOP prosedur pengiriman produk ini berisi prosedur atau tahapan-tahapan serta ketentuan dalam pengiriman produk jadi. Di sini seperti biasa terdapat logo perusahaan, nama usaha dan juga alamat usaha. Kemudian ada judul dokumen yaitu prosedur pengiriman produk jadi. Untuk nomor dokumennya bisa disesuaikan. Di sini tertulis SOP yaitu nama dokumennya ini sebagai prosedur, HSN merujuk pada nama ASEAN, PPJ pengiriman produk jadi, 00 merujuk pada terbitan dokumen. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan dokumen masing-masing, yang pasti harus tetap konsisten agar tidak menyulitkan. Tanggalnya merupakan tanggal pengesahan dokumen dan di sini terdapat nomor revisinya. Tujuan merujuk pada tujuan daripada dokumen ini yaitu prosedur pengiriman produk jadi, yaitu untuk memantau dan mengontrol pengiriman barang jadi sampai ke tempat distributor. Ruang lingkup sebagai cakupan, yaitu prosedur ini digunakan dalam proses pengiriman barang jadi dari gudang sampai ke tempat distributor. Untuk tanggung jawab merujuk pada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengiriman produk jadi, yaitu gudang bertanggung jawab dalam pengiriman produk jadi ke distributor sesuai dengan permintaan distributor. Kemudian yang kedua, pengirim barang bertanggung jawab atas produk jadi yang dikirim ke distributor sesuai waktu yang ditentukan dan memastikan surat jalan yang telah ditandatangani di distributor kembali ke gudang. Nah, untuk tanggung jawab ini silakan disesuaikan dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengiriman produk jadi. Kemudian pada bagian akhir, di sini terdapat kolom kegiatan yang merupakan tahapan-tahapan dalam prosedur pengiriman produk jadi. Yaitu yang pertama, menerima informasi permintaan produk jadi, mempersiapkan produk jadi, membuat surat jalan, memberikan surat jalan kepada pengirim barang, mengirim produk jadi ke distributor, pengirim barang memberikan surat jalan ke distributor, surat jalan ditandatangani distributor, dan surat jalan dari distributor dikembalikan ke gudang. Selanjutnya terdapat diagram proses di mana informasi-informasi atau tahapan-tahapan pada kegiatan ini kita visualisasikan dalam bentuk diagram proses. Seperti dokumen SOP yang pertama, Bapak Ibu bisa copy dan tinggal edit diagram proses ini dan disesuaikan dengan tahapan-tahapan kegiatan. Untuk dokumen terkait yang dibutuhkan yaitu surat jalan untuk pengiriman produk dari gudang ke distributor dan juga formulir pengiriman produk jadi. Nah, untuk catatan produk jadi yang tidak sesuai dengan jumlah surat jalan maka dikembalikan ke gudang. Catatan yang lain yang mungkin Bapak Ibu mau tambahkan silahkan disesuaikan. Untuk lampirannya terdapat form pengiriman produk jadi yang akan diperiksa saat produk dari gudang dikirimkan ke distributor. Nah, pada setiap dokumen itu terdapat kolom persetujuan oleh pembuat, pemeriksa, dan pengesah. Di sini untuk jabatannya dan orang-orang yang menandatangani disesuaikan dengan jabatan yang telah disepakati pada struktur organisasi sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat form pengiriman produk jadi. Bisa kita akses pada nomor 8B, form pengawasan pengiriman produk. Nah, di sini kita dapat melihat dokumennya.
Jadi di sini judulnya formulir pengiriman produk jadi. Nomor dokumennya sama PPJ pengiriman produk jadi, pembedanya hanya di F. F sebagai formulir. Jika di dokumen sebelumnya SOP, maka di dokumen ini F untuk formulir. Ada kolom nomor, tanggal, nomor surat jalan, nama produk jadi yang dikirimkan, kode produksinya, jumlah barang yang dikirimkan, kemudian jam pengecekan pengiriman, suhu pengecekannya, dan juga paraf oleh pemeriksa. Kemudian persetujuan sama seperti dokumen-dokumen sebelumnya harus dihubungkan tanda tangan, nama, jabatan, dan tanggal penandatanganan. Begitu untuk dapat mengedit dokumennya dapat dilihat pada video sebelumnya.